Rekan-rekan aktivis perjuangan Serikat Buruh, selamat siang. Hari ini saya mewakili kawan-kawan dari media YouTube KSBC atau bersama tim punya kesempatan bisa mewawancarain Ketua Umum DPP FSB Gartex, afiliasi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dengan Mas Trisnur Prianto, dan tahun kemarin baru meraih gelar Master Hukum. Prestasi dari ini, soalnya Mas Trisnur ini aktivis buruh yang lahir dari bawah ya Mas ya, dari tingkat pengurus komisariat, langsung jadi terus merintis lagi cabang, ketua TPC atau cabang, terus Korwil KSBC di wilayah Banten. Lalu Sekjen konsolidasi dulu. Ketua bidang konsolidasi, bidang DPP FSB Gartex. Terus dipercaya Sekjen, dan pada tanggal 8 kemarin Mas ya? Iya. 8 sampai 12 Maret. 6 sampai 8. 6 sampai 8 Maret di Lorin Sentul Hotel. Beliau ini ketika Kongres ke-7 FSB Gartex, beliau ini diamanahkan menjadi Ketua Umum DPP FSB Gartex periode. Terpaksa itu. Menang secara aklamasi. Berarti seluruh rakyat Gartex itu mengamanahkan beliau ini menjadi Ketua Umum DPP FSB Gartex KSBC dari 2004 sampai 2024 sampai 2028. Nah, setelah beliau dilantik baru kemarin coba saya komunikasikan, dan hari ini beliau berkesempatan memberikan ruang waktunya untuk kita berdialog. Nah, tentang apa-apa saja visi misi dan langkah-langkah gerakan yang beliau ambil ini sebagai Ketua Umum untuk sampai 2028 nanti Mas ya. Nah, saya juga ini lidah saya masih agak kaku, biasanya manggil beliau ini Mas Sekjen, sekarang harus mulai membiasakan Mas Ketum. Ya, masa transisi 8 tahun Sekjen. Jadi lidah harus di ini begitu. Oke, Mas Ketum atau Mas Trisnur, setelah Anda dipercaya pada Kongres 7 Gartex kemarin, dalam waktu dekat ini pasti kan ada langkah-langkah yang Mas harus kerjakan bersama seluruh pengurus DPP, sampai pengurus DPC, sampai pengurus komisariat dan seluruh anggota. Nah, mengingat dari tahun 2022 sampai 2024 ini persoalan resesi global itu sangat menghantam industri, khususnya di sektor garmen dan tekstil. Nah, belum lagi masalah relokasi perusahaan-perusahaan di sektor TGSL itu yang sekarang ini lebih banyak ke Jawa Tengah. Nah, artinya akan banyak sekarang ini banyak terjadi kasus PHK terkait masalah relokasi itu, juga masalah resesi itu, dan ini juga berdampak pastinya terhadap pengurangan jumlah anggota, walaupun ada yang ketika relokasi bertambah juga. Nah, apa sih sebenarnya yang Mas Trisnur akan lakukan bersama DPP Gartex dalam waktu dekat ini, Mas? Ya, terima kasih. Yang pertama, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan anggota Gartex nasional yang bagi yang menjalankan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya di tanggal 8 Maret kemarin. Meskipun sebenarnya adalah sesuatu yang berat ya, jabatan itu berat sebenarnya. Jabatan itu berat karena harus dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, mengenai hal itu, mengenai pertanyaan tadi Bang Andre tadi soal langkah awal apa yang dilakukan, yang jelas kami akan membangun kesulitan dulu di internal. Karena organisasi
bisa besar itu kan bukan karena isi pengurusnya itu orang-orang yang bertitel atau seperti apa, tapi bagaimana membangun sebuah kesulitan di internal kemudian ditularkan kepada di bawah. Ketika di internal kita sudah solid, di bawah kita membangun juga kesulitan juga, mudah-mudahan organisasi itu akan bisa berjalan dengan relnya di atas rel yang sudah disiapkan. Nah, yang pertama kali memang kita akan menjalankan beberapa isi ADRT yang kemarin kita sepakati di Kongres mengenai rapat-rapat DPP, kemudian rapat plenonya, karena kemungkinan rapat DPP itu akan kita lakukan tiap bulan, ya, tiap bulan, kemudian rapat pleno itu 3 bulan, karena rapat DPP kan hanya pengurus DPP. Itu akan kita lakukan pasca rapat pleno dan KSBSI. Siapa tahu ada bisa linier, ada informasi-informasi dari dan konfederasi yang bisa disampaikan di internal federasi. Kemudian rapat pleno itu kan melibatkan perwakilan departemen nantinya. Bagaimana membuat informasi-informasi atau gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, kemudian mengenai situasi dari 2022 sampai 2024 memang krisis global yang diawali dengan invasi Rusia ke Ukraina itu kan dampaknya luar biasa itu kan, khususnya garmen, pokoknya TGSL lah. Nah, sebenarnya bukannya TGSL yang berdampak akibat itu, krisis itu, tapi semua sektor itu, industri itu semua berdampak di sana. Cuman memang yang dampaknya sedikit lebih parah adalah sektor TGSL. Nah, dari situ sudah dulu itu beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah pun sudah dikeluarkan, dari kebijakan yang populis sampai yang non populis kan gitu. Bahkan lebih banyak non populis. Contoh bisa pemotongan upah untuk perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor kan gitu. Pemotongan upah sampai 25% meskipun harus ada persetujuan dari serikat pekerja atau pekerja itu sendiri, tapi tetap itu dilakukan tanpa persetujuan. Itu banyak prakteknya seperti itu. Nah, kalau soal relokasi ini sudah dari lama sebenarnya. Udah dulu sudah banyak perusahaan relokasi ke sana. Memang di satu sisi relokasi itu sangat merugikan untuk daerah tertentu, daerah di mana perusahaan itu ada. Apabila serikat itu ada anggota di sana, pasti akan berdampak signifikan, yaitu berkurangnya anggota di sana. Karena ada beberapa relokasi itu yang tidak membawa pekerjanya ke daerah baru. Ada sebagian yang bawa, ada sama sekali, bahkan pekerja juga ada yang tidak mau karena sudah menetap di daerah itu, kan gitu, udah lama. Nah, di satu sisi juga menjadi peluang bagi serikat itu untuk membuka potensinya di daerah baru tersebut gitu kan. Di situ bisa kita atur strategi bagaimana cara perekrutan di daerah-daerah tujuan relokasi daripada perusahaan-perusahaan ini. Ini memang kayak dua sisi yang sangat, ada kerugian juga ada keuntungan, ada peluang yang bisa menguntungkan di sana. Dengan membuka peluang baru pasti otomatis kita memerlukan strategi-strategi yang baru. Nah, strategi-strategi itu kita buat itu kan di internal organisasi kan, bagaimana strateginya kemudian disampaikan kepada yang di bawah juga bagaimana mengatur strateginya untuk melakukan perekrutan sehingga ketika perusahaan ini muncul itu bisa langsung direkrut. Nah, kita kan bukan gaya-gaya yang dulu ya, perusahaan belum beroperasi baru bangun rangka sudah ada bendera serikat. Nah, Kartek bukan gaya seperti itu gitu kan. Memang lebih baik lihat dulu berapa pekerjaannya, kemudian kita melakukan pendekatan. Karena memang kita dari dulu hitohnya Kartik itu kan dari SPC, yaitu akar rumput. Nah, button up. Jadi memang lebih ketika serikat organisasi ini berangkatnya dari button up, dari basis itu sendiri, dari pekerja itu sendiri, soliditas itu akan kuat. Rasa memiliki itu akan kuat. Tapi kalau dibangun dari jejaring di top manajemen, itu banyak kelemahan-kelemahan. Emang bagus, bagus. Itu salah satu peluang juga, tapi bagus. Tapi banyak kelemahan-kelemahan. Karena apa? Kita akan mengandalkan beberapa hal, dan di bawah itu banyak yang tidak tahu. Mereka ikut
serikat apa. Oh. Banyak anggota yang tidak tahu, hanya pengurus tertentu yang tahu. Tapi memang dengan gaya-gaya seperti itu sudah bukan, saya katakan itu bukan sesuatu yang tabu ya dilakukan. Itu bisa dilakukan karena strategi itu kan memang dilakukan. Tinggal bagaimana ketika mulai top down atau bottom up itu kemudian membuat pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan baik di top down agar rasa memiliki lama-lama juga ada terhadap organisasi gitu kan. Bukan mau top down tapi tidak ada pembinaan, ini akan bermasalah. Pembinaan dalam artian memperkenalkan serikat itu sendiri kepada anggota, memperkenalkan serikat itu kepada perusahaan, memperkenalkan serikat itu kepada pengurus yang ada. Itu agar sinergitas antara mereka di dalam lingkungan perusahaan itu tercapai dengan baik gitu kan. Karena ketika top down mentang-mentang sudah dapat lampu hijau dari top manajemen, kemudian kita tidak melakukan pembinaan, nah itu jadi masalah. Karena apa? Perekrutannya secara otomatis mereka tidak tahu ikut serikat ini apa sih Gartek, nah, kan gitu kan? Apa sih serikat A, apa sih serikat B? Nah, Gartek bisa melakukan itu top down, tapi tetap harus melakukan binaan-binaan, memperkenalkan secara masif kepada pekerja, kepada pengurus, ini loh Gartek, ini loh sejarahnya, ini loh gerakannya, ini loh manfaatnya ketika bergabung Gartek, kan itu. Artinya masih Gartek sampai saat ini masih mempertahankan pengorganisiran dan perekrutan itu tradisi lama Mas ya? Ya, sebagian masih kita menggunakan tradisi lama, tapi kita membuka peluang untuk melalui strategi-strategi baru, saya top down atau melalui tokoh-tokoh masyarakat di situ, atau misalnya melalui pemerintahan di situ, itu kan bisa kita manfaatkan ke hal-hal yang baik pula, meskipun dalam tanda kutip itu kemungkinan kalau pemerintahan agak sulit, karena di daerah tertentu pengalaman-pengalaman yang lalu bahkan sampai sekarang pun masih ada, itu ketika kita misalnya dapat PK baru di Jawa Tengah Tengah. Ketika mau didaftarkan, ini menjadi persoalan di disnakernya, gitu loh. Di disnaker menjadi persoalan seperti, kalian harus minta izin dulu ke perusahaan. Nah, berarti ada kekurangpahaman petugas pemerintah terhadap apa sih substansi dalam pendirian serikat itu. Itu, Mas harus izin. Kalau nggak salah Mas, dulu saya masih ingat Mas pernah wawancara Mas dulu itu ya, tahun 2019, sudah lama juga itu. Kita itu pernah diskusi tentang masalah relokasi perusahaan-perusahaan yang ada di DKI, Jawa Barat, Banten, dan itu ke Jawa Tengah, dan itu Mas bilang tuh Jawa Tengah kedepannya menjadi destinasi industri. Nah itu. Nah, memang saya melihat perkembangan Gartek itu sudah mulai cukup bagus. Nah, tapi kan kalau kita lihat Mas, tadi kembali seperti Mas Ketum bilang, membangun cabang-cabang atau PK di per kabupaten itu kan Jawa Tengah ini kalau tidak salah lebih dari 20 Mas ya, kabupaten Mas ya. Kalau kurang lebih ya. Kalau Jawa Tengah banyak kabupaten kotanya itu. Nah itu. Ini kan membangun infrastruktur cabang itu butuh biaya yang banyak, terus mempersiapkan SDM untuk tim-tim organizer juga, itu juga ya memang harus energinya dari SDM, tenaga pikiran. Sementara ini kita ini kan harus belum lagi kita berkompetisi dengan serikat-serikat lain untuk inian. Strateginya bagaimana nih Mas ke depannya? Kalau kita bicara biaya, membangun infrastruktur itu memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, ya kan. Tapi satu hal, saya salut kepada kawan-kawan di daerah, di mana dari dulu itu DPP tidak pernah menjanjikan sesuatu yang menguntungkan bagi daerah tertentu untuk membuat DPC misalnya. Tapi mereka datang sendiri dengan kesulitan, dengan militan mereka untuk bisa bergabung dengan Gartek, dan kami tidak pernah menjanjikan, dan itu yang saya salut. Itulah hebatnya Gartek. Kita nggak dengan dana anggaran yang kecil untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah, tapi bisa terbentuk di sana, gitu kan. Nah, soal SDM, di samping mereka awalnya sudah memiliki SDM, pengetahuan terkait dengan ketenagakerjaan, karena banyaknya di Jawa Tengah ini para pengurus DPC-nya itu rata-rata dari daerah lain, dari Banten, DKI, gitu kan.
di mana mereka sebelumnya sudah terlibat terjun secara langsung di lapangan terkait isu-isu ketenaga kerjaan sebagai pengurus PK dan sebagai pengurus DPC gitu kan. Kemudian kan mereka pindah ke Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah itu mereka membangun lagi di sana. Nah, kita memang tidak pernah menjanjikan bahwa ketika bisa ada DPC kemudian kita kasih supporting anggaran sekian, kita nggak pernah menjanjikan itu. Karena memang kita memaklumi bahwa mungkin KSBC secara keseluruhan ya, federasi secara keseluruhan di KSBC itu untuk iuran masih agak sulit, ya kan? Karena rutinitas ataupun mobilitas DPC itu terlalu sangat tinggi gitu loh. Sehingga ketika mereka iuran dari PK ke DPC banyak habis untuk digunakan untuk mobilitas mereka, gitu. Mobilitas untuk mengembangkan, untuk mengadvokasi, untuk mendidik, gitu kan. Dan kami DPP juga tidak menuntut harus bahwa sekian persen sesuai anggaran dasar itu diserahkan ke DPP, tidak. Tapi minimal ada lah kontribusi yang diberikan daerah, berapapun itu. Karena kami paham itu di daerah itu kebutuhan itu lebih tinggi gitu untuk pengembangan, untuk advokasi anggota, untuk pendidikan mereka, pembinaannya gitu kan. Mas Ketum, saya sih melihat ya dan secara langsung bahwa proses pendidikan kader atau pembinaan SDM di internal Gartex itu sangat dinamis sekarang Mas ya. Dari tingkat PK atau cabang sering melakukan, DPP sering melakukan pelatihan dan pendidikan dengan bersama mitra-mitra internasionalnya gitu ya. Nah, tapi ini kan masalah SDM Mas, Serikat Buruh itu harus beradaptasi dengan perkembangan zaman Mas. Nah, ini apakah Mas juga melihat tantangan pengurus-pengurus ke depannya itu apakah perlu juga Mas skill dalam SDM pendidikan itu dinaikin grade-nya Mas, karena Serikat Buruh ini kan lawannya juga perusahaan orang-orang yang pintar Mas, karena kita juga harus mampu melawan orang pintar apa gimana itu Mas? Kedepannya apa strategi dari tingkat PK atau DPC, apakah memang harus ada di support gitu Mas? Jangan salah, SDM kita, SDM Gartex itu tingkat pengurus DPC maupun PK itu rata-rata mereka sudah kuliah. Sekarang ini banyak sudah memiliki gelar sarjana hukum. Artinya kesadaran itu kesadaran mereka timbul karena memang itu kebutuhan di lapangan mereka, dan itu real. Tidak ada kontribusi organisasi DPP ketika mereka memasuki jenjang pendidikan serata lebih tinggi gitu kan. Tapi mereka dengan kesadaran melakukan itu karena itu butuh gitu loh. Dan kita banyak sarjana hukum, banyak kader-kader kita yang sudah jadi advokat juga banyak. Contoh lah kayak Pak Toto Susilo, ya kan, dia sudah jadi advokat, bahkan jadi sekretaris DPD Persadi, ya kan, di Jawa Tengah. Dan itu kan sebuah prestasi yang patut kita banggakan gitu kan, bahwa ada kader Gartex yang bisa menduduki sekretaris di sana, sekretaris organisasi advokat, kan gitu. Setidaknya dalam hal ini bisa nanti ilmunya beliau itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam melakukan advokasi terhadap anggotanya, gitu. Nah, kemudian ada yang sekarang masih kuliah, Mas Wahyu masih kuliah. Di Serang juga banyak, di Serang. ABD, Zulfikar, ya kan, banyak itu. Ahmad Fauzi, sekretarisnya Pak Faisal. Pak Faisal Rahman, ketua DPC sekaligus Pak Sekjen juga sudah meraih itu kan. Tangerang hampir semua sudah sarjana hukum. Cuman untuk yang advokat baru Pak Tri Pamungkas, ya kan. Tapi untuk sarjana hukum sudah banyak juga. Makanya kader-kader kita itu meng-upgrade skillnya itu. Mereka sudah melakukan itu, gitu kan. Karena apapun ceritanya, ketika kita di serikat, pasti akan berbenturan dengan namanya persoalan hukum. Ya, karena persoalan hukum ini di serikat keperdataan. Nah, keperdataan ketika di PHI pasti ada namanya gugatan, replik, jawaban, dan segala macam itu. Kalau tanpa didukung oleh skill yang itu, mereka kan kesulitan dalam menyusun itu ketika ada persoalan anggotanya sampai ke tingkat PHI. Gitu. Bahkan Pak Dede Rohman itu dia bukan advokat, tapi sudah mampu
membuat draft-draft itu. Membuat draft itu gitu kan, bahkan bersidang, beracara di PHI itu loh. Itu kan salah satu kader dan binaan dari Gartek kan. Transformasi ilmu udah gitu. Iya, dulu kan sebelum momen itu kan saya sendiri sering ke sana, sering bantu Pak Tri Pamong juga sering bantu Pak Toto Susilo juga sering bantu. Akhirnya memahami itu cara bikin gugatan ini seperti ini gitu. Iya, itu ya. Nah, artinya tradisi ini harus dibangun terus, Mas. Iya, harus dibangun terus. Dikeluarkan terus ya, Mas. Kesadaran supaya pendidikan itu sangat penting, Mas. Sangat penting. Iya. Nah, ini Mas ya. Gartek tentang masalah gerakan sosial dialog itu, Mas. Nah, kita ini ke depan fokus kepada gerakan sosial dialog itu untuk membangun mitra dengan pengusaha, perusahaan atau pengusaha dengan pemerintah, dengan serikat buruh, atau dengan masih mempertahankan tradisi lama, gerakan di jalanan, atau mengkombinasi, Mas? Iya. Kalau serikat buruh harus mengkombinasi. Iya. Dalam setiap gerakan itu harus mengkombinasi. Tidak bisa kita terpaku pada gaya lama. Iya. Ya, gaya lama kita kan parlemen jalanan. Iya. Nah, sepanjang dalam satu dekade ini, kita bisa lihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro pada buruh, ketika kita menggunakan parlemen jalanan pun tidak mempan. Iya. Pemerintah nggak bergeming. Mau kita isukan mau turun jutaan buruh dengan segala macam isu-isunya, tetap aja pemerintah ketika itu tidak bergeming. Iya. Maka pentingnya itu kita komunikasi dengan sosial dialog adalah bagaimana melakukan lobby-lobby terhadap para pemangku kebijakan, baik di daerah maupun di pusat, kan itu. Karena mengurangi resiko, kemudian hasilnya juga walaupun sampai saat ini masih minim dengan sosial dialog dan parlemen sosial dialog, tapi minimal bahwa dengan kombinasi itu kita bisa melakukan dua gerakan yang berbarengan, gitu kan. Karena begini, pemerintah ini kan sekarang kayak sudah super power banget, ya kan? Kita tahu lah. Kita tahu di akhir-akhir kepemimpinan Pak Jokowi juga super power, tanda petik makin arogan. Banyak masyarakat menilai seperti itu kan, semakin arogan. Dan itu emang terjadi kayak kemarin terakhir demo di DPR ini kan sampai semalam kemarin. Itu kan terlihat bahwa emang ada hal-hal yang patut dikritisi gitu loh, atas kebijakan-kebijakan yang memang janggal ataupun merugikan masyarakat. Nah, kita serikat buruh pun seharusnya tidak bisa diam. Kita harus terlibat di dalam situ. Karena apapun ceritanya, serikat buruh juga bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat. Memperjuangkan bukan hanya anggota, tapi juga rakyat. Ketika ada kebijakan yang tidak pro kepada buruh atau kepada rakyat, seharusnya kita terlibat, misalnya baik di gerakan maupun di sosial dialognya. Ya kan? Nah, karena buruh itu bukan hanya yang kerja di pabrik. Masyarakat juga ada yang buruh. Adik-adik kita, anak-anak kita juga buruh, meskipun bukan anggota. Makanya kita sebenarnya bagian daripada gerakan masyarakat juga sebenarnya, harusnya seperti itu. Nah, sini Mas ya. Ini pertanyaan yang Mas harus jawab dengan tegas. Gartek ini kan afiliasi dari Konfederasi KSBSI. Yang salah satu yang paling dinamis, Mas. Dan Gartek ini melahirkan kader-kadernya. Ya, Kaili Rosita Silaban, kader Gartek, jadi presiden sudah 2 periode, itu keberhasilannya. Nah, tapi kan kita lihat Mas, kader Gartek ini tidak seperti afiliasi serikat buruh yang ada di KSBSI, yang sudah punya cabang di seluruh pulau. Nah, sementara ini kalau saya lihat Garteknya dikuat di Pulau Jawa hanya satu cabang di divisinya di Medan. Di Medan. Nah, apakah memang sektor-sektor yang Indian itu garment tekstil itu hanya lebih dominan di Jawa? Nah, padahal Gartek sini sudah ada industri umumnya juga sudah ada gitu. Seperti di Serang juga ya Sunaga itu kan masuk ke India. Apakah di kepemimpinan Mas Ketum nanti itu punya strategi baru untuk mulai nih Mas? Mengingat ibu kota juga tahun ini ya sudah pindah ke ini. Artinya artinya apakah Mas sudah melihat secara iniannya ke depannya ini ada arah-arah perubahan strategi gitu Mas untuk memperkuat Gartek supaya lebih
punya cabang-cabang di berbagai daerah supaya jaringan kita atau network itu semakin kuat gitu Mas. Iya. Kenapa Gartek lebih kuat di Pulau Jawa? Iya. Ya karena kebanyakan sektor TGSL itu ada di Pulau Jawa. Oh gitu. Gitu Iya. kan. Kita tidak inginlah ikut-ikutan hal-hal yang menyimpang dari ADART konfederasi yang sudah dibagi sektoralnya, kemudian kita merekrut yang non sektoral gitu kan. Sebenarnya kita malu Bang kalau kayak gitu Bang. Ya kan, kan ketika berafiliasi, bentuk afiliasi sudah dibuatlah oleh sektoral oleh KSBC dulu itu kan. Gartek sektoral ada ini, Garmai, tekstil, sepatu dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya meskipun banyak dari serikat lain kemudian ngambil peran di sektor kami pun ya monggo. Karena apa? Pertama kebebasan berserikat. Meskipun sudah dibatasi, ketika bicara kebebasan berserikat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman ketika berbicara etika berorganisasi dan berafiliasi seharusnya itu melihat itu, gitu loh. Bahwa oh itu sudah ada Gartek loh, itu sepatu loh. Kenapa kami sektor lain bisa masuk? Nah seharusnya kan itu dipertimbangkan, ya kan? Kita harusnya saling menghormati saja. Beretika berorganisasi, berafiliasi itu harus diutamakan, gitu kan. Nah, kemudian masalah sektor non sektor TGSL yang di Gartek itu terjadi udah lama Bang. Sudah lama. Ya. Sudah sebelum sebelum itu KSBC menjadi konfederasi. Oh. Itu itu PKPK lama. PKPK lama. PKPK lama sebelum KSBC itu berkonfederasi kan masih unitaris sektoral. Nah itu mereka bergabung. Toh kita kan nggak bisa meninggalkan mereka masa itu. Betah, nyaman iya, mereka lebih nyaman dengan kami kan gitu. Nah ini kan praktek buruk Undang-Undang 21 sebenarnya. Aturan main praktek buruk Undang-Undang 21 pasal kalau salah pasal 40 itu yang 10 orang itu bisa mendirikan. Nah akhirnya dengan modal dasar pasal tersebut ketika terjadi pemilihan di tingkat perusahaan tidak terpilih, itu mereka kan bentuk lagi, gitu. Karena mereka punya masa juga, ya kan. Nah, ini sebenarnya praktek buruk Undang-Undang 21. Dan kalau saya lihat lebih jauh, ini memang sudah disetting sedemikian rupa oleh pemerintah, agar gerakan serikat itu mudah terpecah belah, gitu kan. Gak apa-apa 10 orang bisa jadi dalam satu perusahaan itu bisa lebih 1, 2, 3, 4. Tapi Mas, itu penyakit apa enggak sih Mas? Penyakit itu. Karena apa? Ketika ini mudah mendirikan serikat. Itu penyakit apa memang karena soal idealisme atau penyakit? Oh, bukan idealisme, bukan idealisme. Karena penyakit. Karena ada kepentingan pribadi di situ. Gitu loh. Selama ini mungkin ada beberapa case ketika dia menjadi pengurus di tingkat perusahaan selama periode dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang membuat dia nyaman. Iya kan? Fasilitas-fasilitas yang membuat dia nyaman. Nah, ketika pas pemilihan periode dia selesai, pemilihan, dia nggak terpilih. Dia nggak mau kehilangan kenyamanan itu. Gitu. Akhirnya bagaimana cara biar dia tetap nyaman? Itu kan berarti penyakit itu. Bukan soal idealisme. Kalau idealisme, ini Mas, saya minta kunci rahasia, salah satunya Gartek ini sudah 20 tahun lebih berdiri Mas ya, dari tahun 97 ya. Ya memang ada dulu awal-awal itu terjadi perpecahan, tapi setelah itu sangat dinamis dan semakin solid. Nah, serikat buruh sekarang ini banyak terjadi perpecahan, begini-begini, pecah-pecah. Apa sih Mas rahasia atau juga untuk membangun organisasi solid tuh Mas? Walaupun banyak perbedaan, tapi kita masih, ya saya beda pendapat ini, tapi ya kita merasa ini rumah kita loh. Ya seperti apapun kita bertengkar, ini rumah kita, di sini kita bisa berlindung gitu. Apa sih rahasia Mas? Rahasianya itu ya kita tanamkan di tubuh Gartek itu sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang lebih diprioritaskan adalah kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ya kan, dari beberapa kali kongres, Gartek kan tidak pernah pecah. Ya kan, selalu
selalu muncul apa mendapatkan pengurusan-pengurusan meskipun di dalam prosesnya itu banyak beda pendapat, banyak itulah dinamika dalam berkongres, dalam demokrasi, sah-sah aja. Dia mau seperti apa, A, B, C, D, dia seperti apa, tapi ketika sudah berbicara untuk kepentingan organisasi, itulah kekeluargaan Gartek itu diutamakan. Dan makanya sampai saat ini, alhamdulillah dari 97 sampai sekarang, Gartek tidak terpecah, nggak ada Gartek Syariah kan. Gartek Perjuangan, Gartek Perjuangan ya ada. Tapi lihat banyak serikat lain kan seperti itu. Ketika malam ini kongres, besok ada federasi baru atau konfederasi baru kan gitu. Nah ini yang membuat pemerintah itu lebih seneng, demen itu hal-hal kayak gitu. Semakin banyak konflik dia semakin iya, karena densitas buruh pekerja yang berserikat itu sedikit bang. Iya. Dari total angkatan kerja itu sedikit, nggak nyampe 10%. Makanya bisa diukur. Kenapa ya? Karena kita mudah terfragmentasi, terpecah belah gitu kan. Bahwa jadi ketika pemerintah melakukan kebijakan, dia sudah bisa mengukur. Alah gerakan buruh paling segini. Alah paling berbicara yang keras ini, yalah ketika mau demo, bisa dihitung berapa sih seluruh Indonesia, cuman nggak lebih dari 4 juta. Ya. Jadi sudah diukur, sudah terukur. Ketika mengambil kebijakan yang tidak pro pekerja atau pro buruh pun mereka nggak khawatir gitu loh. Makanya harapan kemarin kita itu dari kader Gartek itu bisa duduk lolos ke legislatif, itu harapan kita. Iya mas. Apakah ke depan ada juga mempersiapkan SDM di bidang politik? Karena serikat buruh ini kan selalu berhadapan dengan regulasi politik. Oh iya. Mas. Apakah nanti 5 tahun ke depan Gartek itu mas juga melihat potensi-potensi misalnya ada kader-kader yang memang sudah punya skill dalam bidang politik dan sudah mumpuni di bidang ekonomi juga sudah mapan atau sudah cukup, apa yang harus dipersiapkan di politik itu supaya bisa memperjuangkan buruh dalam bidang politik itu mas? Ya harus. Makanya dengan hasil kongres kemarin kan kita tambah beberapa departemen, termasuk departemen riset, pengupahan. Riset ini ya semua harus dilakukan. Semua isu harus dilakukan riset. Gitu kan. Riset tidak harus dalam bentuk harus ke lapangan, tapi bagaimana menganalisis sebuah persoalan yang muncul di permukaan, persoalan politik, persoalan ekonomi, itulah departemen riset. Jadi ketika riset ini bisa berjalan dengan baik, jadi langkah-langkah politik itu mudah kita buat gitu kan, karena departemen riset bekerja dengan baik. Gitu. Nah departemen riset, kemudian pengupahan juga sama. Kemarin kita tidak ada departemen pengupahan, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana sih upah ke depan, apa versi dari formula dari Gartek itu sendiri. Kemarin kita blank, ya kan? Kita blank. Bahkan saya selaku anggota DPNAS pun ketika kemarin bicara soal formula itu, karena kita tidak memiliki sama sekali formula apa yang bisa kita sampaikan di rapat pleno, ya kan? Hanya debat kusir, kita hanya berantem di sana, kan gitu. Data sangat lemah. Data lemah. Karena kita tidak memiliki riset tersendiri soal upah. Apa sih kebutuhan realnya yang saat ini ya? Kita jangan melihat ke belakang. Tapi dengan situasi yang ada, dengan aturan regulasi-regulasi yang sudah dibentuk, dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah, kita bisa melihat itu. Kira-kira kebutuhan apa untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi buruh. Gitu. Mas, kalau boleh tahu mas ya, data terakhir anggota Gartek tahun 2023 berapa mas? Dan target mas menjadi ketum untuk sampai 2008 ada nggak sudah mas mempersiapkan berapa itu mas? 2023 kemarin lebih kurang 51 ribuan. Itu ribuan. Semua sektor. Sektor TGSL dan TGSL. Kalau TGSL sekitar 37.579. Kemudian TGSL sekitar 18.000 sekian. Untuk soal jumlah perusahaan memang yang banyak non TGSL. Tapi kan jumlah anggotanya sedikit, kadang-kadang karyanya paling ada 20 orang. Karena pada modal mereka kan. Ada yang karyawan paling sekitar 100-200 gitu. Tapi perusahaannya banyak gitu. Tapi TGSL kita, perusahaan kita baru mencapai 97 sampai 98 perusahaan. Gitu. Itu pun fluktuatif ya. Karena ada yang tutup, ada yang hilang gitu. Nanti kita dapat di sini untuk nutupin itu.
Ini Mas, terakhir Mas, tema Kongres Gartek ke-7 kemarin itu ya tentang generasi milenial itu Mas. Ya, digital, era digital. Generasi milenial di era digital. Artinya Gartek sudah membaca dan menghadapi tantangan global yang semakin sangat kompetitif Mas ya. Yeah. Nah, artinya Gartek juga sudah mempersiapkan regenerasi itu. Artinya ini pasti menjadi PR rumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu sangat berat, tapi walaupun PR sangat berat, tapi kalau solid ya bisa diatasi semua, bisa diselesaikan. Harapan Mas ya sebagai ketua umum FSG Gartek sekarang ini, apa yang Mas prioritaskan dan cita-citakan untuk regenerasi ke depannya, bagaimana, pencapaian seperti apa? Ini kan tentang visi misi seorang pemimpin tuh Mas. Iya, sebenarnya untuk tema kongres kemarin kan bagaimana membangun kekuatan serikat Gartek itu di milenial di era digital. Sebenarnya itu sudah disiapkan oleh Gartek pada periode sebelumnya juga, yaitu apa? Database online. Iya. Ya kan? Database online itu kita udah siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Di periode Pak Ari Joko pada saat itu udah menyiapkan itu. Karena kita tahu ke depan itu kalau kita hanya konvensional dalam pengelolaan data anggota, ini akan ketinggalan. Makanya pada periode kemarin itu kan kita siapkan sehingga database online kita ada. Di database online itu kalau paling mudah itu kita. Artinya untuk mendapatkan data-data berapa jumlah anggota yang sudah diinput, itu kan belum 100% itu. Ya kan, sudah diinput berapa, kemudian bisa melihat jumlah laki-laki anggota kita berapa, jumlah pengurus kita berapa, itu mudah. Gitu kan. Nah, itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Gartek itu selalu melihat fiturnya itu lebih leading lah kalau saya lihat ya. Karena jujur aja, mungkin ini kalau mudah-mudahan salah, di Indonesia baru Gartek yang memiliki database online serikat. Selain KSBSI ya, konfederasi. Kalau konfederasi kan dulu udah dari 2007 atau 2008 sudah dibangun itu, ya kan. Cuman kan sedikit ada persoalan mandek karena tidak konsistennya federasi untuk menginput gitu kan. Nah, tapi kan untuk Gartek alhamdulillah sampai saat ini masih konsisten. Itu udah kita siapkan. Nah, kedua, Gartek juga membangun sebuah aplikasi pengaduan, Mas. Kasus-kasus. Nah, aplikasi pengaduan ini sistemnya kan nanti melalui handphone, anggota yang punya masalah tidak perlu lagi datang ke kantor. Tidak perlu lagi datang ke sekretariat. Misalnya dia SIP 2 atau SIP 3, mereka ada masalah, jadi nggak kebingungan, tinggal buka aplikasinya, masalahnya apa. Itu nanti langsung terkonek ke DPP? Enggak. Di PK dulu. Di PK dulu, di pengurus PK, nanti mereka ada admin. Kita lagi menyiapkan itu, mereka ada admin yang mengurus persoalan sistem pengaduan itu. Dari PK nanti biar diselesaikan PK dulu tuh. Sistemnya sama sebenarnya, artinya tingkatan strukturalisasinya itu sama. PK, DPC, DPP gitu kan. Nah, kita nggak mungkin overlap dari PK langsung DPP padahal sudah DPC-nya. Makanya pengaduan itu masuk ke PK dulu, pengurus PK, adminnya siapa. Nanti ketika ini ada persoalan serius. Nah, nanti kalau memang bisa dijawab, dikasih jawaban solusi melalui langsung aplikasi itu, adminnya itu. Kalau memang tidak bisa, nanti bisa didiskusikan, silakan adminnya. Kalau memang bisa selesai di tingkat PK, berarti case selesai. Nah, kalau case selesai, DPP hanya melihat itu, menginput, oke sudah selesai. DPC juga sama, gitu kan. Nanti kalau di tingkat PK nggak selesai, dialihkanlah ke DPC, ya kan? Bahwa di tingkat PK tidak selesai, sudah biparti 2 kali, sudah melampaui waktu yang diberikan oleh undang-undang 30 hari lebih, tapi tidak selesai. Mohon bantuan dari DPC. Dari DPC itu langsung melakukan advokasi. Jadi mereka tidak perlu hadir, PK nggak perlu hadir lagi ke DPC, gitu kan? Kalau selama ini kan PK ada masalah nggak bisa ditanganin, harus datang atau telepon. Telepon kurang ini kan biasanya kan. Cara penafsirannya pasti akan berbeda. Paling datang diskusi di situ. Tapi kalau melalui itu, sudah ada kronologisnya, ini hasil risalah bipartinya sudah ada dilampirkan semuanya. DPC tinggal menganalisis itu, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Gitu. DPC selesai, case close.
Kasus tutup, ada kesepakatan. Nanti kan DPP bisa melihat itu. DPP bisa melihat, oh kasus ini sudah selesai. Nah, nanti ketika DPC tidak selesai karena ada irisan-irisan dengan kebijakan-kebijakan tertentu dengan lembaga-lembaga lain, misalnya kayak BRN dan segala macam, itu kan ranahnya di DPP untuk lobby segala macam, bisa mengalihkan ke DPP gitu. Nah itu yang sedang kita bangun tuh. Itu namanya kalau nggak salah teman Gartek, sistem pengaduan Gartek, teman Gartek. Nah ini dan di situ kasus-kasus itu akan terarsip, akan terdokumentasi dengan baik. Jadi dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, berapa tahun kita, berapa kasusnya sudah ditangani, berapa kasusnya masih berproses. Kalau selama ini kan data kita seperti itu tuh, masih konvensional. Jadi ketika kasusnya udah berapa kita tanganin, harus ngitung. Harus ngitung berapa kasus ditangani, harus nelpon cabang-cabang di wilayah. Kalau dengan model seperti itu nantinya kita tinggal DPP tinggal melihat berapa kasus ditangani Gartek bulan ini, tinggal buka aja. Strike, oh daerah ini ada 3 kasus, oh daerah B ada 5 kasus, itu lebih mudah. Terus posisi kasus di mana, apa sudah selesai atau belum? Nah, itu ini kita siapkan semuanya. Artinya sudah beradaptasi dengan era digital. Oh iya, digital. Gartex itu Mas ya, saya senang juga. Kalau mau jadi militan, kalau mau jadi orang berani, cerdas dulu loh, Bu. Ya harus cerdas dulu. Nggak boleh. Kalau belum cerdas, ya kan, nggak mungkin memiliki rasa militan. Karena tidak memiliki militan itu nggak cerdas. Yang mudah pindah-pindah serikat itu orang nggak cerdas. Kutu loncat, oportunis. Iya. Karena kepentingan pribadi kan berarti bukan orang cerdas. Kalau orang cerdas itu bagaimana militan dikedepankan, diprioritaskan. Berani tanpa kecerdasan, hantam kermo, mati. Gitu. Artinya filosofi sudah memang dipikirkan matang-matang dengan slogan cerdas, berani dan militan. Itu memang tidak semua dimiliki orang serikat buruh lainnya. Kawan-kawan aktivis serikat buruh, mungkin kalau dilanjutkan mungkin nggak bisa 1 hari ya diskusi. Tapi mudah-mudahan di lain waktu saya bisa mewawancarin Mas Ketum, Mas Trisnur. Karena saya lagi kurang enak badan. Dan dalam puasa ini juga kemarin tadi sempat curhat, ya saya mengganggu juga. Enggak. Mas Trisnur lagi kurang enak badan, tapi dia tetap untuk perjuangan kan ini udah janji udah lama. Iya Mas. Janji harus ditepati Bang. Terima kasih Mas Ketum Gartex, Mas Trisnur Prianto, Mas Trisnur. Semoga ilmu yang Mas berikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan serikat buruh yang ada di Gartex, di federasi lainnya, atau di serikat buruh di luar KSBC. Terima kasih. Kita teriakan Mas slogan Gartex Mas. Gartex, cerdas, berani, militan. Terima kasih.